sahabat RPKM yang setia mendengarkan renungan firman Tuhan, juga sahabat YouTube, Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita yang hidup. Biarlah segala kemuliaan, penghormatan, pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Puji Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui program pengajaran Kataros Ministry, renungan dan pengajaran Kataros Ministry atau RPKM. Program RPKM Anda bertanya, RPKM menjawab. RPKM menuntun Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, topik renungan firman Tuhan yaitu bolehkah orang Kristen berhutang? Bolehkah orang Kristen berhutang? Wah, luar biasa. Topiknya hari ini ya tentang berhutang. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Manusia hidup dengan berbagai kebutuhan dan juga keinginan. Namun terkadang dari kasih Tuhan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk seseorang mendapatkan apa menjadi keinginannya, bahkan pun kebutuhannya. Tidak jarang seseorang akan berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Salah satunya apa? Yaitu cara yang sering dijadikan opsi adalah dengan mencari pinjaman atau berhutang. Baik itu berhutang mungkin dari orang tertentu ataupun mungkin dari bank atau dari koperasi dan lain-lain. Nah, coba kita perhatikan dulu pengertian berhutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa hutang atau utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Yang meminjam dari orang lain. Orang lain bisa sifatnya mungkin pribadi, bisa juga sifatnya suatu perusahaan, dalam hal ini mungkin koperasi ataupun bank. Dan tentunya dikatakan wajib dikembalikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab, Keluaran 22-25, ini adalah ayat yang pertama kali dalam Alkitab membahas mengenai hutang. Ini yang berkaitan dengan hutang. Coba saya baca Keluaran 22 ayat 25 berkata demikian. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, katakan meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Haleluya, luar biasa. Artinya di sini boleh kita meminjam menurut ajaran, menurut kitab Keluaran 22-25 ini ya. Jadi dalam ayat ini ada suatu kondisi yang sedang dialami seseorang dari bangsa Israel yang mengharuskannya meminjam uang untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Orang itu tidak sanggup bertahan atau dalam kondisi lemah di bidang keuangan atau miskin. Di dalam keadaan demikian, orang Israel sudah sewajibnya membantu dengan meminjamkan uang agar orang tersebut dapat kembali lagi mampu mengusahakan keuangannya sendiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menurut Walter C. Kaiser, dalam bukunya yang berjudul Ucapan-Ucapan yang Sulit dalam Perjanjian Lama, menyatakan bahwa dalam masa-masa modern, secara prinsip hutang diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan modal yang dipakai orang untuk bekerja. Jika seseorang tidak memiliki modal yang lebih besar, maka industri tertentu mungkin tidak mampu mendatangkan pendapatan yang meningkat. Namun pada masa lalu, perhatian seperti itu tidak sebesar yang terjadi pada masa-masa modern ini, masa sekarang ini. Maka pinjaman-pinjaman pada waktu itu
hampir khusus untuk siapa? Meringankan kemelaratan dan kelaparan yang hebat. Itu masa Alkitab, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan masa sekarang, bukan lagi hanya orang yang miskin melarat. Sudah hampir semua ya punya budaya meminjam uang ataupun berhutang. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi ya, bolehkah orang Kristen berhutang? Berhutang adalah hal yang membahayakan jika tidak bisa membayarnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang menghutangi atau memberikan pinjaman? Apakah itu juga hal buruk? Di dalam Matius 25-27, ini adalah Yesus memberikan perumpamaan tentang orang meminjamkan talenta dan mengharapkan bunga dari talenta itu. Dikatakan, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang. Lagi karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku menerimanya serta dengan bunganya. Dituliskan dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai yang ke-8. Jika sekiranya ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar. Baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi saudara kasih Tuhan, Alkitab memperbolehkan untuk memberikan pinjaman. Dan lagi Alkitab memperbolehkan untuk memberikan pinjaman sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Baik di Keluaran 22 ayat 25, di Ulangan 15 ayat 7 sampai 8. Tapi menurut ayat Alkitab ini sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang miskin, yang melarat, supaya bisa tetap menjalankan kehidupannya dan memenuhi segala kebutuhannya, meningkatkan keuangannya. Alkitab memperbolehkan untuk memberikan pinjaman. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 26 dituliskan bahwa orang benar itu tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, lagi-lagi memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Orang yang percaya boleh memberi pinjaman kepada orang lain. Kembali kita perhatikan dalam Ulangan 28 ayat 12 juga membahasnya. Mengatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, dan pada masa dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman. Perhatikan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan kita mohon diberkati oleh Tuhan sehingga kita diberkati, keuangan kita diberkati. Salah satu juga tujuannya adalah dikatakan supaya kita memberkati orang lain, memberkati pekerjaan kita sendiri, memberkati pekerjaan dalam pelayanan, memberkati orang lain dengan memberi pinjaman. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan sangat jelas melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, sudah dicatat dengan jelas, diperbolehkan untuk memberikan pinjaman, apalagi untuk orang miskin. Karena itu mari bagi kita yang sudah hidup bercukupan, bahkan mungkin berkelimpahan atau lebih dari orang lain, jika ada saudara kita siapapun itu di lingkungan jemaat, lingkungan keluarga, mereka yang membutuhkan pinjaman karena mereka memang sangat membutuhkannya untuk melanjutkan kebutuhan, itu mungkin kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, ya, atau mungkin kebutuhan untuk
rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Mari kita berikan pinjaman. Sebab Tuhanlah yang akan membalaskan kepada kita setiap pemberian kita, sebagai setiap kebaikan kita. Seberapa mampu kita untuk memberikan, mari kita memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas, saudara kasih Tuhan. Jika memang kita juga meminjam dari bank dan kita memenuhi syarat, bank pun terbuka ya untuk memberikan pinjaman. Tapi mari kita memperhatikan kepada siapa kita meminjam. Jangan sampai tempat di mana meminjam itu dengan bunga yang tinggi, lalu ya dengan segala cara untuk memperlakukan kita, untuk menagihnya dengan kasar, dengan tidak beretika. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman lebih baik. Ya, pertimbangkan, jangan meminjam dari tempat itu, tapi pinjamlah dari bank yang lebih tepat, atau dari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan diberkati, supaya kita pun diberkati, saling memberkati. Puji Tuhan. Jadi dalam kesempatan ini, renungan ini yang mengatakan, bolehkah orang Kristen berhutang? Alkitab sangat jelas mengatakan boleh, asalkan kita bertanggung jawab untuk mengembalikannya, bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Dengan kita mengembalikannya, berarti kita siap memberkati orang lain juga. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa di like dan diberikan respon, dan juga di subscribe. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.